Warga bantaran Sungai Ciliwung kini belum kebanjiran hasil dari program realisasi Sungai Ciliwung yang rampung September lalu sedikit demi sedikit mulai dirasakan masyarakat sekitar. Hujan sejak dini hari yang melanda ibu kota sampai dengan pagi tadi membawa volume air ke Jakarta dengan ketinggian air di Sungai Ciliwung mencapai 9 meter. Diperkirakan volume air hujan di ibu kota akan bertambah setelah mendapatkan kiriman air hujan dari Bogor. Kendati debit air tinggi, warga bantaran Sungai Ciliwung belum merasakan banjir yang berarti. Air sungai yang meluap pun hanya setinggi 20 hingga 30 cm pada rumah yang berada di paling bawah dekat bantaran sungai. Sebelumnya, pemirsa, banjir bisa mencapai 150 cm pada jalan raya di atas sungai. Warga Kampung Pulau yang tadinya masih berada di bantaran Sungai Ciliwung kini sudah menempati rumah baru di Rusunawa yang bebas banjir. Melihat contoh Kampung Pulau, warga Kampung Bukit Duri yang sampai saat ini masih tinggal di pinggir kali mengaku tidak sabar untuk turut pindah. Model begini nih, rakyat kecil tuh paling nggak tidak pernah dilecehkan seperti ini. Buat aku ini pelecehan. Kalau pemerintah menegaskan bahwa sebenarnya sudah ada upaya komunikasi, mediasi dengan warga, mereka sudah dari jauh-jauh hari diinformasikan bahwa tempat ini dianggap bukan tempat yang layak untuk mereka tinggali. Ya, layak atau tidak layak itu kan mereka juga udah tahu bahwa mereka nggak layak di situ. Siapa yang bilang? Kita juga semua tahu. Tetapi kan persoalannya pertanyaan tadi, kalau pemerintah mengatakan sudah terjadi mediasi, nah pemerintah sudah tunjukkan belum pada publik. Pemerintah itu pemerintah yang mana? Pemerintahan eksekutif? Kan kita punya legislatif. Kita kan punya juga DPD. DPD ngapain? Harusnya dibuka di atas meja, udah oke, clear, baru lakukan. Dan saya yakin nggak akan terjadi kekerasan seperti ini, pelecehan. Ini mereka ini manusia juga dan bukan keinginan mereka miskin. Apakah jadi miskin itu kejahatan? Mereka datang ke sini lihat lahan kosong, lalu mereka mencoba bebenah di situ menempatkan dirinya, lalu datang pejabat-pejabat Pemda di masa lalu ngutip-ngutip, bekerja sama kan? Berarti ini kan hasil dari sebuah kerjasama kegagalan dari pemerintah. Nah, Ahok tidak bisa mengatakan, oh itu kan masa lalu. I don't care. Itu tetap menjadi tanggung jawab dan itu mudah-mudahan dengan cara yang tertib kita bisa mengubah tradisi itu. Tradisi di mana para pejabat-pejabat entah itu oknum atau tidak mereka ngutipin juga dari rakyat. Rakyat ini nggak otomatis senang-senang selama ini di situ, pajak aja mereka bayar kok. Berarti ada administrasi yang salah. Ada pola administrasi yang berantakan. Jadi jangan Ahok selalu mengatakan ini seolah-olah semuanya demi kebenaran, demi kerapihan administratif. Dia ngomong tentang IMB. IMB siapa? Dia pernah nggak periksa seluruh rakyat Jakarta? Punya nggak IMB? Banjir ini salah satunya karena IMB kita tidak berfungsi. Karena kalau IMB yang benar kan dia harus dicocokkan dengan gambar dasar Jakarta dengan gambar rumah yang dibangun. Betul nggak airnya masuk ke gotnya Jakarta gitu? Apa pernah itu terjadi? Aku aja nggak diminta kok. Orang lebih suka meminta suap, minta disuap. Itu sudah membudaya dan menurut saya kalau Ahok mau bekerja keras itu dulu, jangan ngomong IMB depan saya. Saya tahu persis IMB nggak pernah diperiksa. Dan IMB lah yang membuat kita banjir, bukan rakyat pulau. Bukan penduduk yang di sini yang membuat kita ini kebanjiran setiap tahun. Tapi kalau posisi tanah di sini sebenarnya secara administrasi tidak terdaftar, tidak memiliki sertifikat tanah dan itu dianggap pemerintah ini merupakan suatu hal yang perlu diperbaiki agar ke depan warga bisa tinggal. Iya, tetapi kan kegagalan yang lalu juga bagian dari proses ini. Lo jangan hanya demi memperbaiki. Kita semua tahu bahwa ini demi kebaikan ke depan. Tetapi tidak harus dengan cara kekerasan. Kalau kita bicara, oh kalian nggak berhak, tidak berhak di mana? Kita punya undang-undang agraria loh, bahwa orang tinggal di satu tempat selebih dari 5 tahun aja dia udah setidak-tidaknya sudah ada quote memiliki. Jadi jangan dianggap remeh. Itulah pentingnya ada administrasi, itulah pentingnya ada manajemen yang baik di pemerintahan, itulah pentingnya dicegah itu kutipan-kutipan liar. Menurut Anda, komunikasi yang dibangun oleh pemerintah kepada warga beberapa kali sudah bertemu, sudah ada pertemuan
sudah ada. Saya nggak tahu pertemuan yang kayak apa ya yang mereka sudah lakukan, tapi ini pertemuan yang luar biasa menakutkan, yang menurut saya jahat. Rakyat itu harus dilindungi. Apapun persoalannya diajak ngomong. Kita kan terbiasa bersilaturahmi, bicara yang baik satu sama lain. Pasti bisa ada jalan temu. Jangan main ini mentang-mentang ini mah bawa segala macam tronton. Apa kemarin saya lihat ada apa tuh namanya itu sembur-sembur air gitu, gas air mata. Emang di sini terjadi kerusuhan kan nggak terjadi. Mereka hanya menolak. Nah, menolak berarti diajak ngomong dulu. Kenapa saudara menolak? Kan kemarin udah begini. Duduk lagi berarti belum mateng. Minta lagi bantuan orang lain, barangkali perlu saksi-saksi lain untuk memperkuat. Jadi jangan ngotot. Jadi menurut Anda instrumen yang saat ini dihadirkan di Jalan Jatinegara yang kita lihat bersama seperti Satpol PP, kepolisian. Itu buat apa polisi? Nah, ini juga salah satu ya. Polisi itu sebenarnya jangan Kapolda menjadi alatnya Ahok. Kapolda itu kepolisian untuk Jakarta. Jadi dia juga harusnya Kapolda nanya sama Ahok, udah benar belum nih? Aku nggak mau loh jadi jahat sama rakyat. Kan tinggal ngomong gitu. Terkesan nih Kapolda nih kayak pesuruhnya Ahok nih. Kenapa bisa begitu? Harusnya kan dibahas dulu, ditanya dulu. Udah beres belum? Saya nggak mau nanti yang ketiban dosa sama rakyat. Aku nanti bawa-bawa senapan, rakyat pada pingsan, pada mati. Terus gimana tuh gue? Kan tinggal gitu. Ini elemen-elemen kita, ada DPRD, ada DPD, ada kepolisian. Keterlibatannya tuh harus kondusif. Tidak boleh kayak gini nakut-nakutin. Maksudnya apa tuh? Kalau nggak mampu bersikap manusiawi pada rakyat Jakarta, jangan jadi gubernur, berhenti. Provokator sudah ditangkap ada sekitar 12 orang. Kenapa? Aku nih provokatornya. Kenapa emang? Ya, provokator apa? Ini juga nih biaya. Ini istilah-istilah yang udah zaman dulu banget gitu loh. Buat apa gitu provokator? Aku provokatornya ini. Tangkap gue aja. Jadi kalau sekarang Bu Ratna hasilnya memang sudah ada 300-an warga yang mereka mengambil kunci dan mau tidak mau mereka pindah ke Rusunawa. Tidak terbuka persoalannya apa kan? Persoalannya sebenarnya Jokowi ketika terpilih jadi gubernur, dia berkunjung ke Kampung Pulo, dia berjanji akan ganti rugi. That is the problem. Ganti rugi bukan rumah susun yang disewa. Mau sewanya seperak, itu bukan hal yang sama. Sewa itu berarti berdagang dia. Ya, kapitalis ini. Iya, ini dagang namanya. Ganti rugi ya ganti rugi aja. Mau seberapa lo dapat, ya segitu lo dapat dihitung. Tanahnya, lamanya, itu yang harusnya dikerjain oleh pemerintah. Jangan diam-diam terus dibikin apartemen, terus dibikin, ini kan setengah memaksa. Dan ternyata sewa. Berarti nggak ada apa-apa dong. Mereka nggak dapat apa-apa dong. Cuma dipindahin doang. Iya kan? Jadi menurut Anda harusnya ada tempat tinggal tanpa iuran sepeser pun? Bukan, ini lebih ke pendekatannya. Jadi dia bilang misalnya, oke, aku nggak bisa kasih karena tanah Jakarta ini udah makin sempit. Aku bikin rumah susun ya. Nanti lu 2 tahun pertama sebagai ganti rugi lu bebas misalnya. Itu kan gampang. Apa ruginya? Emang bakal bangkrut Jakarta? Kita bayar pajak sebanyak-banyaknya. Kok duit Jakarta itu banyak? Jangan bohong. Maksud saya itu. Jadi tidak berarti harus kayak mindahin rumahnya itu di mana gitu. Boleh sifatnya rumah susun, tapi harus ada nilai ganti ruginya. Nilai ganti ruginya itu bentuknya kayak apa? Ya bebas, mungkin dia free. Mungkin 3 tahun bebas, yang lebih lama mungkin 5 tahun. Yang lebih pendek waktunya tinggal di situ mungkin setahun, mungkin 6 bulan gitu. Tapi di situ ada unsur ganti ruginya. Jangan unsur ganti ruginya dibuang, lalu rusun sewa 10.000. Ini 10.000 dibangga-bangga. Apa urusannya? Mau 1.000 kayak tetap aja dagang. Dasar pedagang. Bu Ratna, kita 2 hari ini sudah sama-sama melihat banyaknya instrumen pemerintah yang turun langsung ke lapangan. Mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat. Kemarin Pak Lurah, Wali Kota, bahkan Wakil Gubernur, Kapolda juga mediasi dengan masyarakat, Bu. Tapi dari kacamata Anda, tata cara dan pendekatannya yang hingga kini kelihatannya memaksakan warga untuk pindah ke Rusunawa. Kita masih ada satu segmen lagi, Ibu Ratna. Pemirsa, saat ini bisa Anda lihat di belakang saya banyak sekali warga, tapi saya garis bawahi ini sebagian besar bukan warga Kampung Pulo karena
mereka sebenarnya kapasitasnya tidak untuk menjawab mengapa mau tidak mau mereka pindah ke Rusunawa. Saya pengen tahu kalau Bapak sendiri warga mana Pak? Alasan Bapak datang sini untuk apa? Nama siapa Pak? Kayu Manis. Haji Slamet Budiono. Oke. Warga mana Pak? Saya Kayu Manis ke Bang Rabat Tinggi. Dalam rangka apa Bapak hanya ingin melihat proses relokasi? Kemarin nonton TV masalah itu sekarang kita mau jelasin pengen ngeliat aja. Tujuannya ngeliat aja. Hanya untuk melihat situasi saja ya Pak ya. Dan sebagian warga mungkin sama halnya dengan Oke, Bu Rana, kita lanjutkan lagi Bu. Ibu tadi mengatakan bahwa pendekatan yang dibangun pemerintah selama ini ada yang perlu diperbaiki karena kalau ada pemerintah yang beranggapan bahwa ya warga sudah dikasih tempat, ngapain minta uang cash lagi, seperti itu. Nanti dulu apa nih? Kalau seandainya pemerintah beranggapan ini warga dikasih tempat Bu, ini warga sudah dikasih rusunawa, rumah susun dengan iuran 300.000, tapi ada juga warga yang berpendapat mereka menginginkan uang cash dengan perhitungan yang sudah mereka sepakati sendiri seperti itu. Menurut Anda apakah cukup rumah susun saja? Apa memerlukan bentuk ganti rugi berupa uang materi seperti itu untuk kalau rakyat menginginkan kayak mungkin dia setelah kebayang ini kayaknya Kali Ciliwung udah harus gue tinggalin, goodbye Kali Ciliwung misalnya gitu ya. Tetapi dia kan juga punya mimpi, misalnya kayaknya gue kalau tinggal di rumah saudara gue yang di sana kayaknya akan lebih nyaman, kalau aku kenapa-napa ada yang jaga. Yang aku mau jelaskan, jangan melihat relokasi ini hanya badannya doang. Badan pindah dari sini ke sebuah rumah susun. Bagaimana semuat-muatnya gitu, bukan soal muat. Jadi kayak misalnya waktu Jokowi menjanjikan bahkan kandang ayam. Nah, kandang ayam mereka itu juga harus dipikirin. Itulah hidup mereka. Itulah kehidupan rakyat itu. Jangan melihat kehidupan mereka dengan ukuran dan kacamata pemerintah. Saya melihat kemarin saya agak khawatir dengan banyaknya ulasan-ulasan itu. Mereka itu manusia. Dan menjadi miskin itu bukan kejahatan, itu sesuatu yang menjadi kegagalan kita semua. Kenapa ini orang-orang jadi miskin dan sekarang jadi masalah besar, lalu datanglah pasukan huru hara yang seolah-olah di sini terjadi peperangan. Apa maksudnya gitu loh. Sebenarnya Anda kalau untuk relokasi mendukung, tapi caranya seperti itu. Caranya, dan termasuk tadi kayak kamu bilang, barangkali ada yang secara historis harus dihormati lebih jauh. Misalnya dia membangun juga desa, itu kan jadi desa. Iya kan? Kampung Pulau itu jadi desa loh. Di situ orang kehidupan tuh terjadi. Di situ orang bersilaturahmi, ibadah, semua terjadi di situ. Jadi jangan direnggut seolah-olah itu onggokan barang, pindahin aja nih. Ini barang mengganggu nih, bikin banjir nih. Bruk, pindahin. Wah, nggak bisa begitu. Mereka itu manusia. Menjadi pemimpin, terutama kepala daerah, terutama untuk kota sebesar Jakarta yang hektik begini, ada banyak hal terjadi di sini. Seorang kepala daerah harus seorang yang benar-benar punya kerendahan hati dan punya kemauan merangkul rakyat, memanusiakan rakyat. Tegas itu tidak ada hubungannya. Tegas oke, bisa tegas saja, tetapi merangkul juga. Tunjukkan bahwa ini kau lakukan dengan niat baik. Dan tunjukkan niat baiknya. Jangan tahu-tahu ujuk-ujuk lu bilang ganti rugi tapi rusun sewa 300.000. Lah, mana niat baiknya? Ya, kasih dong niat baiknya. Kalau dikasih satu orang yang sudah misalnya katakanlah 20 tahun di situ, oke, karena lo udah 20 tahun di situ, gua kasih lo free 3 tahun. Apa rugi Jakarta? Enggak lah, duit Jakarta tuh banyak kok. Bu Rana, kita juga ada kunjungan juga tadi karena banyak sekali dari pagi hingga siang hari ini berbagai elemen masyarakat ingin melihat langsung sebenarnya bagaimana upaya penggusuran warga yang dilakukan oleh pemerintah ke Rusunawa ini. Ada Komisi 1 DPR RI datang langsung ke Kampung Pulau ini, Pak Asril Hamzah. Anda tadi sudah berkomunikasi dengan warga Kampung Pulau, Pak Asril, hasilnya bagaimana Pak tadi? Anda sebagai wakil rakyat, karena saya tadi sempat berbicara dengan Anda juga dapil di sini. Terima kasih TV One ya. Saya kebetulan di DPR RI dari fraksi Gerindra. Pertama, mungkin sama dengan Bu Ratna tadi, kita menyesali kejadian seperti ini, ya, sambil menimbulkan korban. Ini bukan perang, bukan pertempuran. Kalau ada rakyat kita korban, itu rakyat kita. Kalau ada polisi luka, Satpol PP lupa, itu polisi kita. Ya, kita setuju sekali. Jakarta ini dibangun bersih, indah, cantik, bebas banjir. Setuju. Tapi caranya yang memang harus manusiawi ya.
Seperti Bu Ratna katakan tadi ya, kita bukan kambing, bukan ini. Kita manusia ya. Jadi kelihatannya ini ada salah saya lihat. Ada yang salah ya. Cara pendekatan kepada warga, cara penggusuran, teknik penggusuran ini harus dievaluasi. Di saran saya kepada Pemda DKI, tolong evaluasi caranya ini ya. Kita tidak rencana pembangunan bagus, kita dukung semua. Ibu juga dukung semua. Tapi caranya jangan seperti ini loh. Kalau seperti ini terus lama-lama rakyat kita habis, polisi kita habis, apa dikorbankan mereka. Saya prajurit dulu. Ya, kalau perang itu di sono nggak di sini, ya. Jadi tolong ini masyarakat kita ini evaluasi kembali cara untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Tidak bisa katanya udah 1-2 bulan nggak ngasih tahu. Apa ya semua udah tahu. RT RW-nya, paling camatnya juga jarang ke sini, apalagi wali kota kan. Gimana mereka dianggap sudah tahu? Nggak bisa. Nah, dulu kita lihat pimpinan kita sekarang, waktu di Solo itu bagus, disiapkan satu tempat yang bagus, yang mau digusur ini suruh lihat ke sana, mereka senang, malah pindah sendiri. Nah, model-model seperti itu kenapa sekarang hilang? Cobalah, jadi kita dari saya sebagai anggota DPR RI ya, misal juga kejadian seperti ini. Ini akan ada lagi beberapa tempat. Tolong evaluasi yang bagus cara-cara menggusur warga kita sendiri. Bukan ngusur musuh, bukan ngusur maling loh ini. Mereka ada jasa pada negeri ini, jangan dikira tidak. Ya, nah, ini mereka banyak jasanya. Terima kasih Pak Asril. Ibu Ratna, ke depan mau tidak mau warga sudah dipindahkan ke Rusunawa, walaupun secara kapasitas sejauh ini masih tanda tanya Bu, apakah Rusunawa di Jatinegara ini kapasitasnya sudah pas dengan warga yang ada di Kampung Pulau ini? Saya berharap betul DPRD itu melakukan sesuatu ya, menghentikan, bikin rapat. Sebab ini kalau dilepas begini aja, ini kita hanya ketika mereka ada gitu terus kita, ayo stop. Ya stop, tapi habis itu dilanjutkan. Yang aku kepengen banget apa yang saya ingatkan tadi dilakukan. Itu nggak susah kok melakukan itu. Jadi saya minta betul peran DPRD, DPD itu di mana? Tunjukkan dong perhatian kalian pada rakyat. Kalian kan mewakili rakyat. Panggillah itu gubernur, lalu dievaluasi kembali gitu loh. Jangan berhitung kayak cara pedagang. Tugas gubernur itu tidak berdagang. Jangan ngomong rupiah. Nggak apa-apa sekali-sekali kita mengorbankan untuk rakyat yang notabene sebenarnya bukan pengorbanan. Nggak bisa saya menghitung itu kecuali kamu punya hati. Ya. Dan saya berharap kita semua belajar melatih diri kita punya hati sedikit. Terima kasih banyak Ibu Ratna dan juga Pak Asril. Paling tidak itu pesan untuk pemerintah daerah DKI Jakarta, pesan juga untuk Pak Ahok. Tadi poinnya adalah ada evaluasi dari pemerintah ketika ingin menertibkan suatu kawasan. Harapannya adalah menjadi Jakarta yang lebih baik, karena sebenarnya kalau untuk upaya relokasi satu lagi boleh Bu, silakan disampaikan. Itu jangan suka memperalat pasukannya gitu. Jadi seolah-olah nih Kapolda ini apa. Nah, lah dia kan pimpinannya. Turunlah sebagai bapak gitu, turun aja ngomong rakyat gitu. Jangan yang penting sudah Kapolda udah di sana, wali kota sudah di sana, kepala Satpol PP udah di sana. Waduh, kan Harusnya turun juga. Beliau rangkul dulu, harusnya dia dulu turun, silaturahmi dulu, ngobrol-ngobrol dulu, baru ini nggak akan terjadi kayak gini. Terima kasih banyak Ibu Ratna dan Pak Asril. Ada pendekatan dari Gubernur ke benderang sengaja dibuat menjadi abu-abu demi memuluskan bisnis jual beli lahan milik negara. Karena itu, tidak mengherankan bila sekali aturan itu hendak ditegakkan, kerap muncul perlawanan yang sangat keras. Mereka yang melawan umumnya telah merasa nyaman berada di zona abu-abu itu, sehingga enggan terusik oleh penegakan aturan, kendati untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Kondisi seperti itulah yang juga terjadi saat pembersihan kawasan Kampung Pulau Jakarta Timur oleh aparat pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemarin. Warga yang menyebut aksi itu sebagai penggusuran marah, lalu melawan petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan membakar sebuah mesin pembongkar bangunan. Pemprov DKI membersihkan kawasan tersebut bukannya tanpa sebab. Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama menyebutkan pembersihan itu dilakukan agar tidak ada lagi bangunan yang berada di bibir Kali Ciliwung sehingga air tidak tersendat dan menyebabkan banjir di ibu kota yang kian parah. Itu sebuah tujuan mulia yang mestinya mendapatkan sokongan, apalagi Pemprov DKI menawarkan pembayaran ganti rugi 1,5 kali dari harga beli kepada warga yang bersedia pindah ke rumah susun.
Syaratnya mereka bisa menunjukkan sertifikat tanah. Disitulah persoalan muncul. Warga merasa mereka sudah membeli tanah dengan bukti dokumen akte jual beli tanah yang diketahui aparat. Namun, status tanah yang dibeli bukanlah milik perorangan, melainkan milik negara. Jika benar ada bukti akte jual beli, itu berarti ada para penyelenggara negara yang mengakuisisi tanah negara seolah-olah merupakan milik pribadi. Bertahun-tahun praktek seperti itu dibiarkan sehingga banyak aset negara berpindah tangan menjadi milik perorangan tanpa bisa negara mencegahnya. Jika sudah seperti itu, demi memakai aset sendiri sekalipun negara terpaksa harus mengeluarkan biaya. Itu merupakan sebuah ongkos yang sangat mahal dari praktik pembiaran yang berlarut-larut. Karena itu, negara harus memutuskan mata rantai yang dilanggengkan tersebut. Caranya, tegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu, tetapi tetap mengedepankan cara-cara kemanusiaan. Upaya pembersihan mesti terlebih dahulu dimulai dari sosialisasi, persuasi, dan edukasi. Masyarakat harus diajak dialog dan diyakinkan bahwa upaya yang hendak dilakukan pemerintah merupakan keharusan untuk melindungi kepentingan umum yang lebih besar. Selain cara-cara yang manusiawi, masyarakat yang sudah bertahun-tahun menetap di tanah negara mesti juga dicarikan jalan keluar yang beradab. Bagaimanapun, mereka ialah anak bangsa yang karena keterbatasan ekonomi tidak memiliki banyak pilihan untuk tinggal. Apa yang pernah dicontohkan kota Surakarta dan Surabaya saat hendak menata kota mestinya bisa diadaptasi. Itu tentu disertai penekanan yang berbeda karena kompleksitas sebuah wilayah berbeda-beda pula. Cara berpikir dan bertindak bahwa penataan identik dengan penggusuran dan karena itu kerap memicu kekerasan sudah saatnya ditinggalkan. Itu bisa terjadi jika dialog dikedepankan dan secara bersamaan hukum ditegakkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita segera membedah topik pagi ini bersama anggota Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. Bang Usman, kita memang selalu membenarkan kebiasaan dan bukan membiasakan kebenaran, itu kata Pak Jokowi kalau tidak salah. Nah, ini kelihatannya terjadi lagi kemarin di Kampung Pulo waktu pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menertibkan. Masyarakat mengatakan katanya ada oknum yang meminta mereka membayar kalau mau pindah ke rusun. Kemudian juga masyarakat bilang saya sudah beli tanah itu, sudah punya hak atas tanah itu, walaupun kemudian itu ternyata tanah milik negara. Apa yang ingin disampaikan Media Group dengan mengangkat topik ini, Bang? Kita memilih judul menegakkan aturan demi kemanusiaan. Itu ada dua arahnya. Nomor satu, kita ingin menegakkan aturan dalam hal ini Pemprov DKI karena memang tinggal di permukiman kumuh sesungguhnya tidak manusiawi dalam pandangan umum. Tetapi dalam konteks penegakan aturan, pemerintah mestinya juga menyalurkan ke demi kemanusiaan juga, misalnya menempatkan di rusun. Bahwa kemudian ada isu katanya harus bayar, ya saya kira kalau memang itu ada, ya harus dihukum siapa oknum itu. Tetapi yang persoalan yang tadi kedua Anda sampaikan, bahwa kita itu biasanya melakukan pembiaran sejak awal. Satu permukiman muncul di situ, satu rumah didiamkan, sampai kemudian banyak rumah, baru kemudian kita tertibkan. Nah, itu tentu saja ada oknum juga yang bermain di situ. Padahal kita tahu tidak boleh membangun bangunan di bantaran sungai. Betul. Hampir semua pemerintah daerah punya perda tentang itu. 20 meter misalnya, baru boleh ada bangunan. Dan hukumannya juga jelas, hukumannya jelas 6 bulan kurungan, denda 50 juta. Tetapi perda memang kurang punya nyali untuk menegakkan aturan itu. Pemda tidak punya nyali untuk menerapkan aturan itu. Ini memang kesalahan yang sebelum-sebelumnya. Tetapi kemudian ketika sekarang Ahok ingin menerapkan pembersihan itu, itu juga kan dalam proyek normalisasi Sungai Ciliwung itu, normalisasi Sungai Ciliwung yang dananya 1,2 triliun, panjangnya sekitar 900 meter, itu harus dinormalisasi karena untuk apa? Ya untuk mencegah banjir agar air mengalir sampai ke laut tidak terhambat gitu. Dan kalau kita tarik ke yang lebih luas lagi, itu di Indonesia
12%. 12% artinya 38.000 hektar lebih itu permukiman. Permukiman kumuh. Ya. Dibutuhkan uang 4 triliun untuk menata itu. Ya. Di Jakarta sendiri Jakarta itu kan salah satu kota terkumuh di dunia. Di balik gedung-gedung tinggi di Sudirman, di Tamrin, tidak usah jauh-jauh, jalan saja ke belakang berapa ratus meter, maka kita ketemu dengan permukiman kumuh. Ya persoalannya kalau itu memang tanah yang dimiliki warga itu tidak apa-apa begitu. Tapi ini kan jelas sekali kalau di bantaran sungai maka itu tanah negara. Belum lagi yang di pinggir atau di tepi rel kereta api itu kan jelas tidak boleh membangun bangunan, tapi ada pejabat-pejabat yang menjual itu, memperjualbelikan sehingga ya orang membangun di situ. Nah pertanyaannya itu Bang, ketika sebagian warga mengatakan mereka punya surat, apakah itu akta jual beli atau yang lain, dan mereka merasa berhak atas tanah itu menyelesaikannya bagaimana? Iya, saya kira ada dua kan soal di Kampung Pulau. Ada yang mengatakan punya sertifikat, ada yang cuma punya akta jual beli. Ya kalau punya sertifikat mungkin pemerintah DKI akan memberikan semacam kelonggaran begitu, mungkin ganti rugi. Tetapi kalau akta jual beli memang tidak kuat, ya tidak kuat, bisa di bawah tangan, ya tidak jelas siapa yang tanda tangan begitu. Ya kalau jelas sekali saya kira Pemprov DKI itu harus berpedoman pada kepemilikan, ya kepemilikan, dan kepemilikan itu buktinya adalah sertifikat. Secara hukum mestinya di tanah negara tidak mungkin keluar sertifikat, kan begitu. Cuma sekali lagi ini kan Kampung Pulau ini sudah ada sejak zaman Belanda. Kenapa disebut Kampung Pulau? Karena dia kan dikelilingi oleh Sungai Ciliwung seperti pulau dia, jadi namanya Kampung Pulau begitu loh. Nah sudah terlalu lama. Akhirnya entah bagaimana caranya bisa dapat sertifikat, bisa jadi sertifikatnya palsu, bisa jadi memang dikeluarkan oleh pejabat setempat yang mendapatkan duit dari warga oknum begitulah kira-kira ya. Jadi saya kira penyelesaiannya tetap sesuai dengan aturan. Mengenai masalah sosialisasi di dalam editorial dikatakan di paragraf kedua terakhir mengatakan bahwa apa yang pernah dicontohkan kota Solo, Surakarta, dan Surabaya itu semestinya bisa diadaptasi. Pertanyaannya, apakah memang sosialisasi di Kampung Pulau ini relatif kurang, atau memang masyarakatnya tidak mau terima? Di editorial sebenarnya ada kalimat belakangnya, tetapi disesuaikan dengan tingkat ataupun kondisi masing-masing daerah, kan begitu. Di Solo kulturnya berbeda tentu saja dengan di Jakarta juga dengan di Surabaya. Sosialisasi sudah dilakukan sebetulnya karena proyek normalisasi Sungai Ciliwung ini sudah berjalan sejak Desember 2013. 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih. Artinya sosialisasi sudah berjalan sebetulnya. Ya, sudah berjalan. Buktinya apa juga? Sebagian sudah pindah kok ke Rusunawa. Artinya kan lewat sosialisasi itu. Tapi ini kan masih banyak yang belum mau bertahan, minta ganti rugi. Ya walaupun sudah diberikan bahwa ya tidak ada ganti rugi uang kata Ahok, yang ada adalah ya, ganti rugi rusun begitu pindah ke rusun, Rusunawa itu ya, dan gratis 3 bulan tapi kemudian bayar cuma iuran 10.000 per hari begitu untuk maintenance lah. Kalau kita melihat rencananya pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menuntaskan pemberesan di Kampung Pulau katanya hari ini Bang. Kalau itu kemudian masih juga dihadapi oleh warga setempat yang masih tetap tidak mau pindah. Solusinya apa Bang? Jadi begini, silahkan warga melakukan perlawanan tetapi melalui jalur hukum. Katanya mereka mau ke PT UN. Kan begitu. Tetap harus melalui jalur hukum. Kalau sudah menyerang aparat, menyerang orang lain lah, jangankan aparat, itu sudah kriminal. Kapolda Metro Jaya betul itu ketika menangkap misalnya 27 orang karena dianggap provokator, dia membuat kerusuhan begitu loh, dia membuat riots itu gitu. Jadi saya kira ada sisi yang berbeda. Silahkan dia melawan, tapi melalui jalur hukum. Jangan melawan secara fisik. Itu akan menjadi sebuah perbuatan kriminal dan yang rugi juga rakyat sendiri begitu loh. Baik, Bang Usman, kita ingin mendengarkan opini anggota masyarakat tentang bagaimana menegakkan aturan demi kemanusiaan ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Pak Reza. Pak Reza, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Reza, bagaimana pendapat Anda, Pak? Ya, mungkin saya akan coba menyampaikan dalam 2 hal. Pertama adalah kita lihat isunya dan kemudian usulan pemecahannya. Dari aspek isu ini kan kita lihat sebenarnya ini masalah yang cukup panjang karena memang permainan baik itu aparat tentang tanah-tanah dan sebagainya. Kedua adalah kita lihat
isu yang terjadi ini karena memang selama ini tidak benar-benar dipecahkan masalah perumahan-perumahan kumuh ini. Nah sekarang solusinya saya melihat adalah bahwa pertama kan ini merupakan tantangan nasional di dalam kita memberantas permasalahan keadaan kumuh di kota-kota besar Indonesia dan juga seperti yang dicontohkan di Kali Ciliwung ini. Maka kita perlu membuat sebuah peraturan pemerintah dalam tata cara penanganan daerah-daerah kumuh pembebasan semacam ini agar menjadi satu payung hukum yang jelas dan kemudian tata cara protapnya di dalam bagaimana menggusur, mengadakan ganti rugi itu betul-betul kita laksanakan dengan secara tertata agar supaya para aparat kita di daerah seperti DKI itu betul-betul dijaga rencana aksi mereka, jangan sampai dianggap seperti katakanlah Pak Ahok ingin mendirikan satu kebenaran untuk apa yang benar itu jalan dengan benar. Tetapi akhirnya dikesannya jadinya beliau kejam jadinya. Dan kesian juga. Ya kan? Tapi betul kita ingin ada kemanusiaan, tapi masyarakatnya pun juga harus mengerti kalau mereka dalam posisi salah, maka mereka pun juga harus mengikuti. Nah sehingga betul-betul antara kita menjunjung tinggi hak-hak masyarakat kita, kemanusiaan itu ada, tapi kita juga menjaga aparat kita bila mereka bertindak begitu. Karena kalau misalnya aparatnya tidak berani, seperti mungkin contohnya Pak Ahok ini, kan akhirnya seperti yang terjadi di Jakarta selama ini, pemimpinnya tidak punya nyali untuk membereskan masalah ini. Dan yang terakhir adalah daripada yang saya lihat ini isunya juga adalah, ini kan mafia juga sebenarnya yang ada, baik itu mafia untuk kepentingan uang, tapi mafia dan penting politik. Karena di beberapa daerah-daerah yang ada, kadang-kadang sengaja masyarakat kumuh itu di pembiaran, diberikan KTP oleh pejabat-pejabatnya, agar supaya nanti pada saat proses pilkada, pemilu, mereka bisa menguasai massa. Nah ini yang juga isu yang kita juga harus pecahkan. Jadi emang nggak simple, ini kompleks, sehingga negara harus turun tangan untuk memayungi melalui peraturan pemerintah dan protap yang jelas. Pak Reza, satu pertanyaan, apa yang terjadi di Kampung Pulau ini cukup ditangani oleh pemerintah Provinsi Jakarta saja, atau pemerintah pusat juga ikut harus turun tangan? Saya rasa menurut saya pemerintah pusat harus turun tangan karena ini adalah ibu kota negara kita, contohan daripada bagaimana penyelesaian masalah, dan yang juga adalah dunia ini melihat, ini kan ibu kota negara. Kalau ini kesannya rusuh terus, ini kan akhirnya dianggap oleh investor Indonesia nggak aman. Jakarta aja seperti ini, begitu kan? Jadi pemerintah pusat harus turun tangan, apalagi presiden kita pernah ex-gubernurnya, turun tanganlah, membuat satu standarisasi. Baik, terima kasih Pak Reza untuk pendapat dan masukan dari Anda secara konkret. Terima kasih. Selamat pagi Pak Reza. Di belakang Pak Reza ada pemirsa Metro TV di Manado, Bang Usman. Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi. Salam Metro TV. Begini, kalau saya tahu bahwa di dalam pembuatan sebuah peraturan atau perundang-undangan itu memiliki 3 unsur. Unsur sosiologis, unsur psikologis, dan unsur yuridisnya. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah DKI itu sudah dalam konteks unsur hukumnya, unsur yuridisnya, ya sudah betul. Tetapi 2 unsur ini yang semestinya itu menjadi patokan pemikiran pemerintah kota kita. Jadi saya sepaham dengan penelpon pertama tadi, bahwa ini adalah kelalaian dari pemerintah, Bung Leonard. Nah, artinya bahwa terjadi juga di Sulawesi Utara ini, di kota Manado. Saya pernah mengatakan kepada pemerintah kota, tolong, yang namanya juga sungai, kalau boleh itu dibikin sertifikat, bahwa itu adalah sertifikat milik pemerintah daerah. Karena dulunya, setahu saya, sungai yang ada di dalam kota, waktu saya masih anak-anak di kota Manado, ini ukuran kota Manado, Bung Leonard, itu lebarnya sampai 20 meter. Tapi belakangan ini, sungainya tinggal ada sekitar 6 meter. Karena sudah digunakan oleh masyarakat, padahal kan ini rawan terjadi bencana. Nah, ini kelemahannya pemerintah. Nah, dalam konteks Kampung Pulau ini, saya kira 2 unsur yang saya kedepankan tadi, yaitu unsur psikologis dan unsur sosiologis, menjadi perhatian Bung Ahok. Karena apa? Mereka itu adalah warga negara Republik Indonesia. Mereka itu adalah orangnya Pak Ahok. Sehingga saya kira kalau mereka hanya digusur, nah persoalan tanggung jawab pemerintah, karena
nawacita Jokowi, Bung Leonard, yang pertama saja sudah dikatakan bahwa negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, seperti apa negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat? Nah, ini negara harus mempunyai tanggung jawab. Jadi saya setuju, persoalan kampung pulau ini harus menjadi juga tanggung jawab Jokowi. Saya kira itu saja, Bung Leonard. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence masih ada pemirsa Metro TV, Bang Usman di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Tamrin. Pak Tamrin, selamat pagi Pak. Halo. Halo. Pak Tamrin, selamat pagi. Selamat pagi Metro. Ya, silakan Pak, pendapat Anda Pak Tamrin. Saya beberapa kali kontak Metro, baru kali ini saya mendapat kesempatan. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Saya melihat kemarin itu saudara Ahok itu kecewa dengan warga. Tapi saya lebih kecewa dengan Ahok. Oh, kenapa Pak? Saya ilu-ilukan Ahok, tapi sangat kecewa dengan tindakannya brutal, otoriter. Jangan salahkan rakyat aja, selalu anarkis. Tapi pemerintah ini lebih kejam daripada Marseille zaman Belanda. Cara-cara yang kemarin itu sangat tidak manusiawi ditampakkannya itu. Yang mana Pak yang tidak manusiawi Pak menurut Pak? Ya dengan menggusur rakyat begitu rupa, tidak ada ganti rugi dan sebagainya. Rakyat di sana itu mau berdialog, aku dengar kemarin, mau mengajak dialog, mau ditinggal di rumah Rusunawa. Kalau dia minta ganti rugi ya wajar, namun kalau tidak dikasih ya dicarikan jalan keluar. Kalau itu rencana dari pemerintah untuk menggusur itu tidak bisa dibatalkan, harus diteruskan. Tapi pelaksanaannya itu ya bijaksana. Kalau orang-orang rakyat kecil ini diperlakukan sedikit manusiawi dengan apa kerohaman, ganti rugi apa. Memang mereka itu meminta ganti rugi, tapi ganti rugi apa mereka lakukan? Yang mereka ganti rugi selama ini mereka sudah rawat itu tanah negara. Jadi bukan ganti rugi apa Tamrin ya? Dirawat sedemikian rupa, namun itu menjadi kendala karena itu menjadi penyebab banjir. Jadi mereka itu udah tahu persis. Mana orang senang setiap ada hujan banjir, setiap orang banjir. Tetapi jalan keluar dicarikan. Sebab hak hidup ini hak warga negara Republik China. Pemerintah berhak berkewajiban melindungi. Baik Pak Tamrin, kami sudah menangkap maksud Anda. Semoga pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga bisa lebih menekankan pendekatan kemanusiaan. Terima kasih Pak Tamrin sudah berpendapat dari Bekasi. Selamat pagi. Tadi sudah menerima 3 pemirsa Metro TV, Bang Usman, ada dari Jakarta, dari Manado, dan dari Bekasi. Pak Reza tadi mengatakan bahwa ini harus hati-hati menyikapinya karena cukup kompleks juga penyebab masalah ini. Dan Pak Vence mengatakan secara yuridis sudah benar pemerintah Provinsi Jakarta, tapi harus juga mengedepankan pendekatan sosiologis dan psikologis. Seperti apa lagi yang kurang dilakukan sebetulnya kalau kita lihat? Ya, saya kira sudah semua dilakukan ya. Artinya kan Pak Vence tadi melihat dari sisi sosiologis ketika menyusun perda misalnya itu sudah mempertimbangkan itu. Memang bahwa aturan biasanya terlambat dibandingkan kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosiologis itu sudah dipertimbangkan oleh Pemprov, saya kira dengan melakukan dialog juga dengan warga. Ya, situasinya seperti apa, bahwa mereka itu menempati tanah milik negara, bahwa mereka itu tinggal di tempat yang tidak layak sebetulnya, tidak sehat, begitu. Jadi saya kira sudah dipertimbangkan itu. Kalau yuridis saya kira kan sudah jelas, sudah dilakukan. Pertimbangan psikologis juga ya mirip-mirip lah dengan sosiologis. Ya. Sebagian rakyat bisa menerima itu. Yang media Indonesia menurunkan laporan tentang orang-orang yang sudah pindah ke rusun, dan mereka mengatakan ya ini relatif lebih sehat lah dibandingkan di kampung pulau. Walaupun rumah yang kami tempati di rusun itu lebih kecil dibandingkan waktu di kampung pulau. Ya itu juga saya kira bukti bahwa secara psikologis sebetulnya sudah diupayakan. Tentu saja tidak akan sama ya, tidak akan sama persis seperti di kampung pulau. Ya, di kampung pulau itu
di editorial dikatakan mereka sudah berada di zona nyaman, walaupun sebetulnya dalam pandangan umum bagi mereka secara psikologis ya sudah nyaman, walaupun tiap tahun kebanjiran katanya begitu kan. Karena katanya orang Indonesia itu mudah sekali beradaptasi, Bang, pintar sekali beradaptasi. Iya, tapi tentu saja itu tidak layak lah bagi kemanusiaan juga sebetulnya. Kalau pendapat tadi beberapa pemirsa mengatakan bahwa masalah ini harus juga ditangani oleh pemerintah pusat, tidak hanya pemerintah Jakarta. Iya, tadi yang saya katakan bahwa ada 12% wilayah permukiman di Indonesia, 38.000 hektar lebih, anggaran 4 triliun itu dari pemerintah pusat. Jadi sebetulnya pemerintah pusat pun juga sudah ikut. Di Makassar ada sepertiga penduduknya itu tinggal di permukiman kumuh misalnya. Sepertiga. Di Jakarta Utara ada 9 RW katanya masih masuk kategori kumuh begitu. Jadi saya kira pemerintah pusat ya sudah terlibat, minimal itu dari sisi anggaran ya. Baik, kita ingin mendengarkan satu lagi pemirsa Metro TV, Bang Usman. Kita terhubung dengan pemirsa Metro TV di Surabaya, Jawa Timur. Ada Mbak Isnaini Lutfiah, Mbak Vivi. Mbak Vivi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Mbak Vivi, kita melihat kemarin di Kampung Pulo, Jakarta Timur, ada penertiban pemukiman kumuh, tetapi rupanya sebagian warga di sana melawan karena tidak mau untuk dipindahkan atau diajak pindah ke rumah susun. Menurut Anda, kira-kira apa pendekatan yang bisa dilakukan untuk kemudian mencegah bentrokan ini terjadi lagi dan penertiban itu bisa berjalan dengan baik untuk semua pihak, Mbak Vivi? Terima kasih. Kalau menurut saya sendiri itu kan dilihat dari dua perspektif kayak gitu ya, Pak. Tidak ada yang harus disalahkan dari salah satunya seperti itu. Kalau menurut saya diharuskan adanya titik temu antara warga dan juga Pemprov Jakarta sendiri mengenai ini solusinya seperti apa, mereka maunya seperti apa, bukan hanya dari sisi warganya atau bukan hanya dari sisi Pemprovnya saja, begitu Pak. Tapi sosialisasi itu ataupun dialog itu kelihatannya sudah dilakukan, Mbak, walaupun memang tidak bisa memuaskan semua warga di sana. Kalau kemudian masih ada sebagian warga yang tidak mau menerima apapun yang diberikan oleh Pemprov Jakarta, apa kira-kira solusi yang baik untuk semua pihak, Mbak? Begini, Pak, kalau menurut saya pribadi itu dilihat dulu kenapa alasannya sendiri dari warga, kenapa nggak mau direlokasi, kenapa mungkin dari fasilitasnya sendiri kurang mendukung, mungkin dari atau dari lingkungannya sendiri itu seperti apa kayak gitu. Seharusnya dari Pemprovnya sendiri juga sendiri itu juga dilihat bagaimana apa kurangnya gitu aja. Baik, jadi dialog harus lebih intensifkan begitu ya, Mbak Vivi. Terima kasih Mbak Vivi sudah bergabung bersama kami dari Surabaya, Jawa Timur pagi ini. Selamat pagi. Bersama kami, Bang Usman, kita di ujung pembicaraan. Apa kira-kira masukan yang konkret yang bisa kita berikan untuk pemerintah dan juga warga tentunya? Iya, saya kira kan ukurannya hukum saja begitu kan. Ukurannya hukum, tadi ada yuridis, sosiologis, psikologis, itu menjadi ukuran. Artinya kalau dikatakan tadi Mbak Vivi dari Surabaya, kedua belah pihak memang harus sama-sama paham hukum. Ya, di satu sisi Pemprov ingin menegakkan hukum, tapi warga juga harus sadar bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu sebetulnya melanggar hukum, melanggar aturan, karena itu tanah milik negara. Jadi aneh juga sebetulnya kalau dia tinggal di tanah milik negara kemudian dia meminta ganti rugi. Kata uang kerohiman, Bang, uang belas kasihan, bukan ganti rugi. Anggarannya tidak ada. Kalau dia kasih itu, maka dia bisa ditangkap KPK. Malah dia melanggar hukum. Dia melanggar hukum begitu. Jadi sebetulnya makanya dia sampaikan tidak ada ganti rugi dalam bentuk uang, tapi rusun. Persoalannya warga ini ada yang kepingin rusun, pengen duit juga. Ya, karena pengen semua begitu. Dan saya kira yang harus dilihat juga dari sisi sosiologis tadi ataupun psikologis, bahwa Pemprov memindahkan mereka itu di rusun yang juga tidak jauh dari tempat mereka, tetap di Jatinegara. Sering sekali ada proses penggusuran kemudian dipindahkan ke tempat yang terlalu jauh sehingga jauh dari tempat mereka berusaha. Yang ini tidak nih? Ya, ini tidak sebetulnya. Dalam beberapa kasus juga tidak. Di Pluit misalnya itu juga
sudah dipahamilah persoalan sosiologis dan psikologis tadi itu. Ya, jadi saya kira ini sudah melalui pertimbangan yang matang dan hukum memang harus ditegakkan, tetapi sekali lagi demi kemanusiaan juga, karena tadi kita sampaikan bahwa tinggal di perumahan kumuh setiap tahun kebanjiran, tahun 96 banjir 2002, 96, 2007 itu luar biasa kebanjiran di Kampung Pulo itu begitu. Jadi saya kira apa yang dilakukan sebetulnya sudah dilakukan sudah cukup baik begitu. Nah, kalau warga tidak misalnya begini, dia mengatakan bahwa tidak benar Pemprov DKI, ya tempuh juga melalui jalur hukum lewat PT UN misalnya seperti itu. Kalau kita berharap warga bisa paham, kita berharap juga pemerintah provinsi juga melakukan pendekatan kemanusiaan, tapi kalau seandainya masih juga berhadapan-hadapan, apa yang harus dilakukan, Bang? Iya, saya kira itu ada dua pilihan, ada melalui hukum atau melalui kekerasan. Kalau sudah kekerasan, ya saya kira itu sudah kriminal dan ini harus ditindak. Sebab begini, kalau Pemprov DKI hari ini kendor, maka ini akan menjadi presiden. Nanti orang yang sudah pindah ke rusun itu, sebagian itu dia bilang, oh tidak apa-apa kok, sudah tidak ada penggusuran lagi, buktinya yang separuh tidak digusur. Mari kita ramai-ramai pindah lagi. Ini contoh buruk untuk daerah-daerah lain. Contoh buruk untuk daerah lain. Jadi ya harus konsisten. Pemprov juga, jangan karena misalnya di sosial media dikecam dan lain-lain, katanya Kampung Pulo adalah situs DKI, situs Jakarta karena sudah ada sejak zaman Belanda, ya situs apaan orang kumuh begitu kok gitu kan. Jadi saya kira juga ya yang rasional juga ketika memberikan pendapat begitu kan. Jadi saya kira tidak semuanya harus digeneralisasi. Kenapa di sono tidak, di sini tidak? Ini kita bahas dulu lah Kampung Pulo begitu kan. Satu-satu. Dan kalau mau melebar juga yang masih kontekstual seperti tadi saya sampaikan ada 12% seluruh Indonesia. 38.000 hektar permukiman kumuh yang sedang ditata oleh Indonesia, oleh pemerintah. 4 triliun rupiah itu tidak sedikit dan itu demi memanusiakan rakyat Indonesia loh. Baik. Kita dukung sama-sama sebagai warga negara yang baik, walaupun mungkin memang tidak mengenakan karena harus berubah. Ya, memang hukum kadang-kadang keras. Ya, hukum kadang-kadang bukan kadang-kadang kalau memang diterapkan dia sering sekali dianggap kejam. Hukuman mati itu juga seperti itu kan. Tapi ya itulah namanya hukum. Untuk ketertiban umum kita. Terima kasih Bang Usman, Anda sudah hadir di sini. Sama-sama, Bang Usman.